Dalam jejak panjang sejarah manusia, berdirinya peradaban Romawi kuno merupakan kisah epik yang dimulai dari legenda dua saudara kembar, Romulus dan Remus, yang dipisahkan oleh takdir yang tragis. Inilah awal dari Roma, kota yang akan tumbuh menjadi pusat peradaban terbesar di dunia. Dari penggulingan raja terakhir yang mengakhiri masa kerajaan, hingga lahirnya republik yang penuh intrik politik, Roma terus berkembang, memperluas kekuasaannya dengan kemenangan besar di Perang Punisia. Namun, krisis dalam republik membawa kita ke kisah para tokoh legendaris seperti Julius Caesar dan Augustus, yang mengubah Roma menjadi sebuah kekaisaran yang megah. Siapkah kamu untuk menyusuri jejak kekaisaran ini dan merasakan kekuatan Roma yang abadi? Pendirian Roma pada tahun 753 sebelum Masehi didasarkan pada legenda yang diceritakan turun-temurun oleh masyarakat Romawi. Kisah ini dimulai dengan dua saudara kembar, Romulus dan Remus, yang diakini sebagai keturunan dewa perang, Mars, dan Rhea Silvia, seorang putri dari kerajaan Alba Longa. Setelah lahir, mereka dibuang ke sungai Tiber atas perintah Raja Amulius, yang takut bahwa mereka akan menjadi ancaman bagi tahtanya. Namun, bayi kembar ini diselamatkan oleh seekor serigala betina yang menyusui mereka hingga mereka ditemukan oleh seorang gembala, Faustulus, yang membesarkan mereka. Saat dewasa, Romulus dan Remus memutuskan untuk mendirikan sebuah kota di tepi sungai Tiber, dekat tempat mereka diselamatkan. Namun, perselisihan muncul ketika mereka harus memutuskan siapa yang akan memimpin kota tersebut. Menurut versi legenda yang paling terkenal, Romulus akhirnya membunuh Remus dalam pertarungan sengit ini dan mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa. Kota yang baru didirikan itu dinamakan Roma, sesuai dengan nama Romulus. Peristiwa ini dipercaya terjadi di Bukit Palatine, salah satu dari 7 bukit yang kemudian menjadi pusat kota Roma. Meskipun kisah ini dianggap sebagai mitos, banyak sejarawan percaya bahwa pendirian Roma didasarkan pada sejarah nyata dari perkembangan permukiman kecil di sekitar sungai Tiber yang kemudian tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Kota Roma berkembang karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan dan akses ke Laut Mediterania, memungkinkan peradaban Romawi berkembang pesat dalam aspek ekonomi dan militer. Periode kerajaan Romawi berlangsung dari pendirian kota Roma pada tahun 753 sebelum Masehi hingga penggulingan raja terakhir pada 509 sebelum Masehi. Selama hampir 2,5 abad, Roma diperintah oleh 7 raja, dimulai dengan Romulus sebagai raja pertama. Pada masa ini, Roma adalah sebuah kerajaan kecil di wilayah Latium di Italia Tengah, dan meskipun wilayahnya masih terbatas, fondasi bagi struktur politik, agama, dan sosial Roma yang lebih maju mulai terbentuk. Para raja Roma tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik tetapi juga sebagai pemimpin agama, memastikan hubungan yang erat antara kekuasaan dan dewa-dewa Romawi. Salah satu aspek penting dari periode ini adalah pembangunan infrastruktur dasar di Roma, termasuk dinding kota, jalan-jalan, dan bangunan keagamaan. Beberapa raja terkenal dalam sejarah periode ini adalah Numa Pompilius, yang dikenal sebagai raja kedua dan dikaitkan dengan pengenalan banyak ritual keagamaan, serta Servius Tullius, yang memperkenalkan reformasi militer dan administratif yang membantu memperkuat Roma. Namun, periode ini juga diwarnai oleh konflik antara para bangsawan dan rakyat biasa, serta ketegangan antara Roma dan suku-suku tetangganya, yang seringkali menyebabkan perang lokal. Periode kerajaan berakhir pada tahun 509 sebelum Masehi ketika Raja Tarquinius Superbus, raja terakhir yang dikenal karena pemerintahannya yang tirani, digulingkan dalam pemberontakan yang dipimpin oleh bangsawan Romawi. Ini menandai berakhirnya monarki dan awal dari Republik Romawi. Meskipun periode kerajaan tidak semaju periode republik atau kekaisaran, masa ini sangat penting dalam membentuk institusi dan nilai-nilai dasar yang akan terus berpengaruh sepanjang sejarah Romawi. Pengusiran raja terakhir dilihat sebagai simbol perjuangan melawan tirani dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Roma menuju republik yang lebih demokratis.
Republik Romawi dimulai pada tahun 509 sebelum Masehi setelah penggulingan Raja Tarquinius Superbus, yang dikenal sebagai penguasa tirani terakhir dari Roma. Setelah menggulingkan monarki, Roma tidak lagi dipimpin oleh seorang raja, melainkan oleh sebuah sistem yang lebih kompleks dan lebih representatif. Pemerintahan Roma dalam masa Republik dipimpin oleh dua konsul, pejabat tinggi yang dipilih setiap tahun oleh warga negara Romawi. Kedua konsul ini memiliki kekuasaan yang setara dan berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan satu sama lain. Namun, kekuasaan mereka tetap dibatasi oleh Senat, sebuah badan legislatif yang terdiri dari bangsawan Romawi atau patrisian, yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik dan militer. Selain konsul dan Senat, terdapat juga majelis rakyat yang memberikan warga Roma, terutama kelas menengah dan rendah yang disebut plebeyan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun, pada awalnya, kekuasaan politik sebagian besar didominasi oleh patrisian, sehingga plebeyan berjuang untuk mendapatkan hak yang setara. Perjuangan ini dikenal sebagai perjuangan kaum plebeyan dan berlangsung selama beberapa abad. Salah satu hasil dari perjuangan ini adalah pembentukan Tribun Rakyat, pejabat yang dipilih untuk melindungi hak-hak plebeyan dari kesewenang-wenangan para bangsawan. Reformasi politik ini membantu membuat Republik Romawi lebih inklusif, meskipun ketidaksetaraan sosial masih tetap ada. Selama masa Republik, Roma mulai memperluas wilayahnya secara signifikan. Melalui serangkaian perang dan aliansi, Roma memperkuat kekuasaannya di seluruh semenanjung Italia dan kemudian di seluruh Laut Mediterania. Ekspansi ini seringkali terjadi melalui perang dengan suku-suku tetangga dan kekuatan besar lainnya, seperti Kartago. Sistem militer Roma yang sangat terorganisir dan disiplin membantu republik ini memenangkan banyak pertempuran. Namun, seiring dengan ekspansi wilayah dan kekuasaan, tantangan baru muncul, termasuk ketegangan internal antara kaum elit kaya dan rakyat biasa, yang akhirnya akan mengguncang kestabilan republik ini. Ekspansi Romawi selama periode Republik sangat dipengaruhi oleh konflik dengan Kartago, sebuah kekuatan maritim besar di utara Afrika. Perang Punisia, yang berlangsung daripada tahun 264 hingga 146 sebelum Masehi, terdiri dari 3 konflik besar antara Roma dan Kartago. Pertikaian ini berawal dari sengketa mengenai kontrol wilayah di Sisilia, yang menjadi titik strategis perdagangan dan militer. Ketegangan ini mendorong Roma untuk terlibat dalam perang pertama melawan Kartago, yang dikenal sebagai Perang Punisia pertama pada tahun 264 hingga 241 sebelum Masehi. Dalam konflik ini, meskipun Kartago memiliki angkatan laut yang lebih kuat, Roma berhasil mengembangkan armada laut yang efektif dan akhirnya memenangkan perang, yang mengakibatkan Kartago menyerahkan Sisilia kepada Roma. Setelah Perang Punisia pertama, ketegangan antara kedua kekuatan tetap berlanjut. Pada tahun 218 sebelum Masehi, Perang Punisia kedua dimulai, dipimpin oleh Jenderal Kartago yang terkenal, Hannibal Barca. Hannibal melancarkan serangan yang mengejutkan dengan melewati pegunungan Alpen dan memasuki Italia, di mana ia memenangkan beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran Cannae pada tahun 216 sebelum Masehi. Namun, meskipun Hannibal meraih banyak kemenangan di medan perang, ia tidak berhasil merebut Roma itu sendiri. Pada saat yang sama, Roma mengirim pasukan ke daerah lain, termasuk menyerang Kartago langsung. Perang ini berakhir dengan kemenangan Roma, dan sebagai hasilnya, Kartago kehilangan banyak wilayah dan harus membayar denda besar. Perang Punisia ketiga pada tahun 149 hingga 146 sebelum Masehi adalah tahap terakhir dari konflik ini, di mana Roma mengambil langkah tegas untuk mengakhiri ancaman dari Kartago sekali dan untuk selamanya. Roma mengepung kota Kartago, dan setelah 3 tahun pertempuran, kota itu akhirnya jatuh pada tahun 146 sebelum Masehi. Setelah penaklukan, Roma menghancurkan Kartago dan mengubah wilayahnya menjadi provinsi Romawi. Keberhasilan dalam Perang Punisia menandai puncak ekspansi Romawi dan memperkuat posisi Roma sebagai kekuatan dominan di Laut Mediterania. Dengan menguasai wilayah yang luas, Roma tidak hanya memperoleh sumber daya yang melimpah tetapi juga memposisikan diri untuk menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah.
Krisis Republik Romawi muncul pada akhir abad kedua sebelum Masehi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk ketegangan sosial, politik, dan ekonomi. Setelah kemenangan dalam Perang Punisia, Roma mengalami pertumbuhan yang pesat, namun ekspansi ini membawa tantangan baru. Banyak tentara Romawi yang kembali dari perang menemukan lahan mereka dijadikan tempat tinggal oleh orang lain, sementara banyak petani kecil kehilangan tanah mereka. Situasi ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan plebeian yang merasa diabaikan oleh pemerintahan yang didominasi oleh patrisian. Ketidakadilan ekonomi ini semakin memperdalam kesenjangan antara kelas kaya dan miskin di Roma. Selain masalah sosial, konflik politik juga semakin meruncing. Ketidakpuasan di kalangan plebeian mendorong munculnya pemimpin populis, seperti Tiberius dan Gaius Gracchus, yang mencoba melakukan reformasi agraria untuk mendukung rakyat kecil. Namun, upaya mereka untuk membagikan tanah kepada petani miskin menuai perlawanan sengit dari para elit dan berakhir dengan kekerasan. Tiberius Gracchus dibunuh oleh para senator, dan situasi ini memicu gelombang kekerasan politik yang terus berlanjut, menandai awal dari periode konflik internal yang dikenal sebagai Perang Saudara. Ketegangan antara faksi-faksi politik dan militer di Roma semakin meningkat, menciptakan ketidakstabilan yang merugikan negara. Perang Saudara semakin diperburuk oleh kebangkitan para jenderal militer yang kuat, seperti Sulla, Pompei, dan Julius Caesar. Mereka menggunakan pasukan mereka untuk meraih kekuasaan politik, yang semakin merusak struktur republik. Sulla setelah kembali dari perang melawan Mithridates, melaksanakan reformasi dan mengembalikan kekuasaan senat, namun pendekatannya yang otoriter mengakibatkan lebih banyak konflik. Pada akhirnya, kekuasaan para jenderal ini menciptakan krisis yang lebih dalam, yang mengarah pada pergeseran dari sistem republik ke pemerintahan yang lebih otoriter dan akhirnya membentuk Kekaisaran Romawi. Krisis ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Roma ketika menghadapi perubahan yang cepat dalam ukuran dan kompleksitas politiknya. Kebangkitan Julius Caesar merupakan salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Republik Romawi. Sebagai seorang jenderal yang berbakat dan pemimpin militer yang cerdik, Caesar berhasil meraih popularitas yang besar berkat keberhasilannya dalam penaklukan wilayah Galia, sekarang menjadi Perancis. Melalui serangkaian kampanye militer yang berhasil, ia tidak hanya memperluas wilayah Roma tetapi juga memperoleh kekayaan dan loyalitas pasukan yang setia. Hal ini memberinya kekuatan politik yang signifikan, yang semakin memperkuat ambisinya untuk berkuasa di Roma. Namun, keberhasilan Caesar juga menimbulkan ketegangan dengan para senator dan jenderal lainnya, terutama Pompei, yang sebelumnya merupakan sekutu dalam aliansi politik yang dikenal sebagai Triumvirat Pertama. Ketika Caesar kembali ke Roma setelah kampanye di Galia, ia menghadapi tekanan dari Senat untuk menyerahkan komando militernya. Pada tahun 49 sebelum Masehi, ia mengambil langkah dramatis dengan menyeberangi Sungai Rubicon, sebuah tindakan yang dianggap sebagai deklarasi perang. Frasa terkenal, Alea Iacta Est, atau dadu telah dilempar mencerminkan keputusan yang tak dapat diubah ini, yang menandai awal Perang Saudara antara pasukan Caesar dan pasukan Pompei. Perang Saudara yang dipicu oleh tindakan Caesar berlanjut dengan pertarungan sengit di seluruh Italia, di mana Caesar berhasil mengalahkan Pompei dan sekutunya. Setelah kemenangan tersebut, ia kembali ke Roma dan menjadi diktator. Dalam perannya yang baru, Caesar melakukan berbagai reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi rakyat, termasuk pengurangan utang dan penguasaan lahan untuk veteran perang. Namun, kekuasaannya yang semakin besar dan kebijakan otoriternya menimbulkan kecemasan di kalangan para senator, yang khawatir bahwa ia berambisi untuk menjadi raja. Hal ini menjadi latar belakang bagi konspirasi yang akan membawa pada pembunuhannya di tahun 44 sebelum Masehi. Pembunuhan Julius Caesar pada 15 Maret 44 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai Ides of March, merupakan salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah Romawi dan menjadi simbol perjuangan antara kekuasaan dan kebebasan politik. Setelah menguasai Roma dan menjadi diktator, Caesar mulai menerapkan serangkaian reformasi yang mendukung rakyat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan elit politik,
terutama para senator. Mereka merasa bahwa kekuasaan yang dimiliki Caesar terlalu besar dan mengancam tradisi republik yang telah ada selama berabad-abad. Kecemasan ini semakin menguat ketika Caesar mulai menerima gelar-gelar yang mencerminkan kekuasaan monarki, seperti raja, yang membuat banyak senator merasa terancam. Sebagai respon terhadap ketakutan ini, sekelompok senator termasuk Brutus dan Cassius merencanakan pembunuhan Caesar untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan senat. Pada hari kejadian, Caesar menghadiri rapat senat di Theater of Pompey, di mana konspirator menunggu dengan sabar. Meskipun Caesar menerima peringatan dari seorang peramal yang mengatakan, hati-hati dengan Ides of March, ia tetap pergi ke senat. Saat pertemuan dimulai, para konspirator menyerang Caesar secara bersamaan. Dia ditikam sebanyak 23 kali, dan momen terakhirnya yang terkenal adalah ketika ia melihat Brutus, salah satu sahabatnya, terlibat dalam serangan tersebut dan mengucapkan, "Kau juga, Brutus?" Pembunuhan Caesar tidak hanya mengakhiri hidup seorang pemimpin yang berpengaruh tetapi juga memicu kekacauan lebih lanjut di Roma. Alih-alih mengembalikan stabilitas, pembunuhan ini mengarah pada serangkaian perang saudara yang lebih besar, di mana faksi-faksi yang bersaing berjuang untuk mengisi kekosongan kekuasaan. 2 tahun setelah kematiannya, terjadi perang antara pengikut Caesar dan mereka yang berseberangan, termasuk Brutus dan Cassius. Akhirnya, situasi ini mengarah pada kebangkitan Octavianus, atau kemudian dikenal sebagai Augustus sebagai penguasa baru Roma dan berakhirnya Republik Romawi. Pembunuhan Caesar menandai momen penting yang menggambarkan konflik antara keinginan untuk menjaga kekuasaan politik dan ambisi individu yang besar. Setelah pembunuhan Julius Caesar, Roma memasuki periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai Perang Saudara Romawi. Konflik ini melibatkan berbagai faksi yang berjuang untuk menguasai kekuasaan yang ditinggalkan Caesar. 2 tokoh utama dalam konflik ini adalah Marcus Antonius atau Mark Antony, yang merupakan sekutu dekat Caesar, dan Octavianus yang kemudian dikenal sebagai Augustus. Ia adalah pewaris politik dan keponakan Caesar. Ketegangan antara kedua pemimpin ini semakin meningkat ketika Antony menjalin hubungan dengan Cleopatra, Ratu Mesir, yang memperburuk pandangan publik dan politik di Roma terhadapnya. Pada tahun 31 sebelum Masehi, konflik ini mencapai puncaknya dalam pertempuran Actium, pertempuran naval yang menentukan antara Angkatan Laut Octavianus dan Antonius Cleopatra. Octavianus memimpin armada yang lebih terlatih dan lebih baik dipersiapkan. Dalam pertempuran yang dramatis ini, strategi dan taktik Octavianus terbukti lebih unggul. Angkatan Laut Antony, yang dipengaruhi oleh ketidakpastian dan kebingungan, mengalami kekalahan telak. Setelah kekalahan ini, Antony dan Cleopatra melarikan diri ke Mesir, tetapi mereka tidak dapat menghindari konsekuensi dari kekalahan mereka. Setelah pertempuran Actium, kekuasaan Octavianus semakin menguat. Pada tahun 30 sebelum Masehi, ia berhasil mengejar Antony dan Cleopatra hingga ke Mesir, di mana keduanya akhirnya bunuh diri. Dengan mengalahkan saingan-saingannya dan mengkonsolidasikan kekuasaan, Octavianus kembali ke Roma sebagai pahlawan. Pada tahun 27 sebelum Masehi, ia resmi diangkat sebagai Augustus, yang menandai berakhirnya Republik Romawi dan awal dari Kekaisaran Romawi. Kemenangannya bukan hanya membawa stabilitas setelah periode kekacauan, tetapi juga memulai era baru dalam sejarah Romawi yang dikenal sebagai Pax Romana, periode perdamaian dan kemakmuran yang berlangsung selama hampir 2 abad. Awal Kekaisaran Romawi dimulai pada tahun 27 sebelum Masehi ketika Octavianus, setelah mengalahkan semua saingannya, secara resmi menerima gelar Augustus yang berarti, yang mulia. Penamaan ini menandai pergeseran besar dalam struktur pemerintahan Romawi dari republik menuju monarki yang lebih terpusat. Meskipun Augustus berusaha untuk menjaga citra republik dengan mengatakan bahwa ia mengembalikan kekuasaan kepada senat, dalam praktiknya, ia memiliki kontrol yang sangat kuat atas semua urusan negara. Ia menjadi pemimpin tertinggi dan menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan militer, yang mengakhiri sistem pemerintahan kolektif yang telah ada sebelumnya. Sebagai kaisar pertama,
Augustus melakukan serangkaian reformasi yang signifikan yang bertujuan untuk menstabilkan negara dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Ia memperkenalkan sistem administrasi yang efisien dan mengatur kembali provinsi-provinsi Romawi untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik. Selain itu, Augustus fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan bangunan publik, yang tidak hanya memperkuat ekonomi tetapi juga meningkatkan kebanggaan nasional. Ia juga melakukan reformasi militer, memastikan bahwa pasukan loyal terhadap kaisar dan bukan hanya kepada senat. Semua upaya ini berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran yang dikenal sebagai Pax Romana, yang berlangsung selama 2 abad ke depan. Meskipun Augustus dikenal sebagai penguasa yang kuat, ia juga berhasil menciptakan citra kepemimpinan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan perdamaian. Ia menggunakan propaganda dengan bijak, mempromosikan pencapaian pemerintahannya melalui seni, sastra, dan arsitektur. Banyak monumen megah dibangun untuk merayakan kekaisarannya dan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, awal kekaisaran Romawi di bawah Augustus bukan hanya perubahan dalam sistem pemerintahan, tetapi juga lahirnya era baru dalam sejarah Romawi yang ditandai dengan kemakmuran, stabilitas, dan pengaruh yang meluas di seluruh dunia Mediterania. Perdamaian Romawi adalah periode yang berlangsung dari tahun 27 sebelum Masehi hingga sekitar 180 Masehi, di mana Kekaisaran Romawi mengalami stabilitas politik dan ekonomi yang luar biasa. Dimulai di bawah pemerintahan Augustus, periode ini ditandai oleh kurangnya konflik besar di dalam perbatasan kekaisaran, memungkinkan fokus pada pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan budaya. Dalam kurun waktu ini, kekuasaan Romawi mencapai puncaknya, dan wilayah yang luas dari Inggris hingga Mesopotamia berada di bawah kendali Romawi, menciptakan jaringan perdagangan yang kuat dan interaksi budaya yang beragam. Selama Pax Romana, banyak proyek pembangunan besar dilakukan, termasuk jalan-jalan, jembatan, dan akueduk, yang tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah tetapi juga memfasilitasi distribusi barang dan sumber daya. Kota-kota besar seperti Roma, Alexandria, dan Antioch menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan, di mana berbagai agama, tradisi, dan praktik bertemu. Hal ini memungkinkan pertukaran ide dan inovasi dalam seni, arsitektur, dan sains. Dengan adanya keamanan dan stabilitas, banyak orang merasa cukup aman untuk berinvestasi dalam bisnis dan proyek-proyek besar, sehingga memperkuat ekonomi kekaisaran. Namun meskipun Pax Romana dikenal sebagai periode kemakmuran, ada juga tantangan yang dihadapi. Ketegangan sosial dan ketidakpuasan di antara kelas bawah dan pekerja tetap ada, dan ketergantungan pada perbudakan seringkali menjadi sumber konflik. Selain itu, kekuasaan yang terpusat di tangan kaisar juga mengarah pada pertanyaan tentang legitimasi dan kekuasaan. Meskipun demikian, secara keseluruhan, Pax Romana tetap dianggap sebagai salah satu periode paling stabil dan makmur dalam sejarah Romawi, yang memberikan landasan bagi banyak aspek kebudayaan dan sistem hukum yang akan bertahan hingga berabad-abad kemudian.